Ah, iya. Pak, jangan dipegang-pegang dulu, Pak. Lagi bangun. Lu pingsan apa tidur sih? Ngantuk, Pak. Welcome back to Blay Cinema Channel. Hari ini selain Mimin akan mengajak kalian bernostalgia, film Christopher Robin ini sebenarnya sedikit mengajari kita bagaimana caranya mengatasi midlife crisis atau krisis di usia parubaya. Dalam film ini, Christopher Robin diceritakan sedang bingung atas pekerjaan dan masa depan keluarganya. Lalu, apakah dia bisa mengatasinya atau mungkin akan terus seperti itu? Jadi, langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Let's go! Christopher Robin adalah bocah yang telah menemukan hutan ajaib imajinasinya bernama 100 Acre Wood, di mana dia mendapatkan banyak teman di sana, antara lain Winnie the Pooh, Tiger, Piglet, Eeyore, Kanga, Roo, Owl, dan Rabbit. Setiap hari mereka selalu bertemu dan bermain bersama, sampai tibalah waktu untuk berpisah dikarenakan Robin harus berangkat ke sekolah asramanya. Untuk memberi ucapan selamat tinggal kepada Robin, Pooh dan kawan-kawan membuatkan sebuah pesta minum teh di hutan. Sampai tidak terasa karena kekenyangan mereka pun tertidur, kecuali Pooh yang diajak Robin ke suatu tempat favorit mereka untuk mengobrol. Di sana, Robin mengatakan beberapa kalimat perpisahan. Ia juga menyuruh Pooh untuk datang ke rumah barunya itu jika dia merindukannya dan berjanji untuk tidak saling melupakan. Waktu pun berjalan dengan sangat cepat. Selepas perpisahan itu, Robin akhirnya berangkat ke kota bersama kedua orang tuanya. Tapi setelah masuk ke sekolah asrama, kehidupan Robin menjadi berubah drastis. Dimulai dari kehidupan barunya di sekolah yang tidak menyenangkan, lalu kabar ayahnya yang meninggal di saat Robin masih berada di sekolah, hingga masa dewasanya yang tak luput dari berbagai halangan. Hingga bertahun-tahun kemudian, Robin pun sudah tumbuh menjadi lelaki dewasa yang tampan dan dia berhasil menikahi wanita cantik bernama Evelyn yang ia temui saat menaiki bis. Tapi ketika Evelyn sedang hamil tua, Robin yang bekerja menjadi seorang prajurit pun terpaksa harus meninggalkan Evelyn sendirian karena harus pergi ke medan perang. Beberapa bulan kemudian, anak itu pun lahir dan Evelyn memberinya nama Madeline. Walaupun tanpa suami yang mendampingi dan membantunya, Evelyn dengan sangat sabar dan penuh kasih sayang merawat Madeline sendirian. Hingga singkat cerita, Robin akhirnya pulang dari medan perang dengan selamat. Karena tidak ingin berpisah lagi dengan keluarganya, Robin pun memutuskan berhenti menjadi prajurit dan bekerja menjadi direktur di sebuah perusahaan. Yang awalnya dia kira kehidupannya akan menjadi lebih baik, tapi ternyata tidak. Malah timbul banyak problema hingga membuat mentalnya sangat berantakan. Salah satu masalah yang dihadapi Robin adalah dia terancam dipecat kalau tidak segera mendapatkan solusi untuk menolong perusahaan yang hampir bangkrut itu. Kehidupan rumah tangganya juga tak kalah pelik, di mana rasa kesal yang ia dapat dari kantor Robin bawa pulang, dengan terus-menerus menyuruh anaknya untuk belajar yang padahal di umurnya sekarang Madeline harusnya masih bermain dan bukannya melakukan hal yang tidak disukai. Evelyn kemudian mencoba menyadarkan Robin dengan mengatakan jika kehidupan keluarganya saat ini sangat membosankan. Dia terlalu serius dan memaksakan suatu hal, bahkan Evelyn saja tidak ingat kapan Robin tertawa dengan apa yang sudah Robin lakukan. Di sini Evelyn juga berkata hanya ada satu hal yang ia inginkan, yaitu keluarganya bisa hidup bahagia tanpa ada beban seperti orang kebanyakan. Setelah perdebatan yang terjadi malam itu, akhirnya Evelyn memutuskan untuk pergi ke desa dengan maksud ingin menenangkan diri tanpa Robin ikut bersama mereka. Sedangkan di sisi lain, Pooh yang baru saja terbangun dari tidur langsung merasa sedih karena sekarang tinggal dia seorang diri yang ada di hutan ajaib, sedangkan yang lain pergi entah kemana. Pooh yang kebingungan pun tiba-tiba teringat dengan pesan Robin yang mengatakan jika dia bisa datang berkunjung jika Pooh merindukannya. Sehingga tidak basa-basi lagi, Pooh pun langsung menuju pintu ajaib tempat masuk dan keluarnya Robin untuk mencari keberadaan teman lamanya itu. Namun karena lelah berjalan, Pooh memutuskan untuk duduk di bangku taman dan secara kebetulan Robin ada di tempat yang sama untuk beristirahat juga.
Merasa ada seseorang di belakangnya, Robin menengok dan kagetnya dia ketika Pooh teman semasa kecilnya tiba-tiba datang. Dan anehnya lagi, Pooh masih ingat dengan dirinya walaupun sudah tidak bertemu selama 30 tahun. Awalnya Robin merasa tidak percaya jika itu adalah Pooh. Apalagi ketika Pooh berkata dia keluar dari pohon yang ada di belakangnya, yang padahal pintu masuk ke hutan ajaib ada di pohon belakang rumahnya di Sussex. Karena panik dan tidak ingin Pooh dilihat oleh orang lain termasuk tetangganya, Robin pun membawa Pooh pulang ke rumah. Sambil menikmati madu pemberian Robin, Pooh memberitahu jika alasannya datang adalah karena sekarang teman-temannya di hutan menghilang dengan misterius. Namun karena Robin hari itu sangat sibuk, dia tidak menanggapi Pooh dan memilih untuk lembur. Singkat waktu, pagi pun tiba. Robin yang masih tidur tiba-tiba saja terbangun karena mendengar suara barang berjatuhan yang ternyata itu adalah ulah dari Pooh. Robinnya sudah tidak tahan dengan kekacauan itu pun dengan cepat mengantar Pooh untuk kembali ke hutan dengan naik kereta menuju tempat tinggalnya di Sussex. Tapi bukan Pooh namanya kalau tidak membuat Robin kewalahan. Contohnya saja ketika dia tiba-tiba menginginkan balon, lalu berkeliaran ketika kereta sebentar lagi akan berangkat, serta mengganggu Robin yang sedang mengejar deadline pekerjaannya. Sesampainya mereka di Sussex, Robin dan Pooh segera menuju ke rumah menggunakan taksi dan diam-diam menyelinap ke belakang rumah karena tidak ingin diketahui oleh Evelyn dan Madeline yang sedang menikmati waktu liburan mereka. Tiba di pintu masuk ke hutan ajaib, Robin langsung menyuruh Pooh untuk segera masuk. Tapi entah kenapa Robin tiba-tiba penasaran dengan keadaan hutan sekarang, sehingga dia pun berusaha masuk melewati pintu yang kecil itu. Dan ternyata semua yang ada di hutan itu masih utuh. Tapi benar apa yang Pooh ucapkan kemarin, di mana teman-teman lain hilang tanpa ada jejak yang mereka tinggalkan. Tidak ingin membiarkan Pooh sendirian, Robin pun akhirnya berencana mencari mereka hanya bermodalkan kompas saja dan Pooh dipercaya untuk membaca arahnya. Tapi sudah lama mereka menelusuri hutan, Robin merasa dia hanya berputar-putar saja dan itu membuat Robin jengkel karena Pooh tidak becus membaca kompas dengan baik. Pooh pun berusaha untuk meminta maaf, tapi yang terjadi dia malah menjatuhkan tas milik Robin dan membuat kertas-kertas penting berterbangan. Sontak saja Robin pun memaki-maki Pooh lalu berniat untuk pergi. Not how you remember me. Namun ketika dia berbalik, tiba-tiba Pooh menghilang dan hal itu membuat Robin tambah frustasi. Dalam pencariannya, Robin ketakutan karena mendengar suara mengerikan dari sosok Heffalump dan Woozle, yang tak lain adalah karakter jahat yang ia ciptakan untuk menakut-nakuti teman-temannya. Robin pun lari kocar-kacir sampai tidak sengaja terjatuh ke dalam lubang perangkap yang ia buat untuk menangkap dua hewan menyeramkan itu. Tidak berselang lama, hujan turun dan ketika Robin berusaha untuk keluar, dia malah terpeleset lalu tertimpa batu hingga dirinya pun jatuh pingsan. Tapi beruntungnya Robin masih bisa selamat. Berkat hujan yang turun semalam, dirinya mengapung dan dapat keluar dari lubang tersebut. Selanjutnya Robin kembali mencari Pooh hingga tidak disangka dia akan tiba di jembatan tempat dia dan Pooh suka bermain dulu. Lewat terus. Lanjut, di tempat itu juga Robin akhirnya menemukan Eeyore si keledai yang sengaja menghanyutkan dirinya di sungai. Robin lalu membantunya keluar dari sungai dan mengajak Eeyore untuk mencari Pooh dan teman-teman yang lain. Singkatnya mereka pun sampai di rumah Owl. Di sana terdengar dengan jelas suara Heffalump dan Woozle, yang ketika dicek ternyata suara tersebut hanya muncul dari penunjuk arah angin yang telah rusak. Robin kemudian mulai masuk ke rumah Owl yang sialnya tidak ada siapa-siapa di sana dan hanya ada sisa makanan dan barang-barang yang berserakan. Lalu ketika akan melanjutkan pencarian, tidak sengaja Robin melihat beberapa buah egg yang berjatuhan. Buah egg adalah makanan yang sangat disukai oleh Piglet, makanya Robin yakin jika Piglet tak jauh dari sana. Dan setelah cukup lama mengikuti buah egg itu, akhirnya Robin menemukan Piglet yang sedang bersembunyi di balik pohon. Tapi Piglet yang belum sadar jika itu adalah Christopher Robin pun justru ketakutan dan memilih untuk lari lalu menemui teman-teman yang sedang bersembunyi di batang pohon.
Melihat teman-teman masa kecilnya berada di dalam sana, Robin sangat senang. Tapi sayangnya mereka sama tidak percayanya dengan Piglet, sehingga untuk membuktikan jika dia adalah Christopher Robin, mereka menyuruh Robin untuk mengalahkan Havelam yang selama ini membuat mereka ketakutan. Mendengar itu, Robin pun langsung berakting seakan-akan Havelam datang dan ingin menyerangnya. Eeyore juga ikut bersamanya untuk menjadi saksi, sedangkan yang lain masih bersembunyi di batang pohon sampai pertarungan bohongan itu pun berakhir. Akhirnya setelah berhasil membuat teman-temannya percaya, Robin bisa berkumpul dengan mereka lagi seperti dulu, lalu mengajak mereka untuk mencari Pooh yang menghilang. Setelah bingung harus mencari Pooh kemana lagi, Robin teringat dengan tempat kesukaan mereka yaitu ladang bunga, sehingga Robin pun dengan cepat pergi ke sana dan segera meluruskan kesalahpahaman lalu mengungkapkan permintaan maafnya kepada Pooh. Kemudian setelah saling bermaafan karena Robin dan Pooh kelelahan, keduanya tertidur dan singkatnya ketika bangun, Robin panik karena hari itu seharusnya dia berangkat ke kantor untuk mempresentasikan pekerjaannya. Dengan cepat, Robin pun mengambil jas dan tasnya untuk kembali ke London. Tapi ketika keluar dari hutan, dirinya malah dipergoki oleh Madeline yang kemudian dirinya pun harus menjelaskan alasannya berada di sana kepada Evelyn lalu pamit untuk bekerja lagi. Sebenarnya, kesibukan yang dilakukan oleh Robin sangat membuat Evelyn dan Madeline kesal. Tapi untungnya Evelyn mampu menenangkan anak perempuannya itu hingga Madeline pun mau kembali bermain seperti biasa. Di sisi lain, Pooh tidak sengaja melihat Tiger dan Eeyore bermain dengan berkas-berkas milik Robin yang ia tahu jika berkas itulah yang seharusnya dibawa oleh Robin untuk presentasi. Pooh yang tidak ingin menyulitkan Robin pun segera mengajak teman-temannya menuju ke London untuk mengantarkan berkas-berkas tersebut. Namun ketika keluar, mereka malah bertemu dengan Madeline yang ketakutan ketika melihat boneka bisa berbicara. Tapi saat melihat Pooh, Madeline teringat jika Pooh adalah sosok yang digambar oleh ayahnya sendiri. Mengetahui jika Pooh dan kawan-kawan ingin pergi ke London, Madeline langsung menawarkan dirinya untuk membantu, lalu menulis surat izin untuk ibunya dan berangkat ke stasiun menggunakan sepeda. Tepat ketika Madeline dan kawan-kawan naik ke kereta, ibunya menemukan surat itu dan segera berangkat ke London menggunakan mobil. Sedangkan di kereta sendiri, Madeline tidak percaya dengan cerita Pooh yang mengatakan jika dulu ayah Madeline adalah sosok yang ceria dan menyenangkan. Sesampainya mereka di London dan ketika mereka naik taksi untuk sampai di kantor, Tiger tidak mau diam sehingga supir taksi itu pun kaget dan langsung menghentikan mobilnya. Kemudian muncul Pak Polisi yang mencoba bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Madeline yang tidak mau terlibat masalah pun langsung menyuruh teman-teman untuk berpura-pura menjadi boneka lalu mencari cara lain untuk sampai di kantor, yaitu dengan naik truk yang menuju ke kantor ayahnya. Sementara itu di kantor ternyata rapat sudah akan dimulai dan Robin langsung panik ketika sadar jika berkas-berkas tidak ada di dalam tas. Dia pun langsung meminta izin untuk mencarinya dulu dan kagetnya dia ketika Robin melihat Evelyn sudah ada di hadapannya. Mengetahui jika Madeline sedang menuju London, keduanya lalu segera pergi untuk mencari Madeline. Dan di tengah perjalanan itu pun akhirnya Robin menceritakan tentang Winnie the Pooh kepada Evelyn. Di saat Evelyn belum bisa mempercayai Robin, teman-teman yang berada di kotak tidak sengaja terlempar dari truk dan mendarat di mobil Evelyn, membuat perempuan itu akhirnya percaya walaupun sedikit takut. Di tempat lain, Madeline dan Pooh berlari karena sebentar lagi sampai di kantor. Tapi gara-gara terpleset, berkas-berkas yang dibawa pun berterbangan dan membuat keduanya sangat sedih dan bingung. Kemudian dari kejauhan muncul ayah, ibu, dan teman-teman. Di sini Madeline takut kalau ayahnya akan marah gara-gara berkasnya hilang. Tapi ternyata Robin tidak marah sama sekali. Dia bahkan sadar akan kesalahannya yang selalu khawatir dan ujung-ujungnya memaksa Madeline melakukan sesuatu hal yang tidak disukai. Dia lalu berjanji tidak akan melakukan hal itu lagi dan akan menjadi ayah yang lebih baik. Setelah mereka berpelukan, tiba-tiba saja Robin terbesit ide yang sangat cemerlang untuk kelanjutan perusahaannya bekerja. Dia dengan keluarganya lalu langsung menuju ke kantor dan memberitahukan solusi terbaiknya sehingga perusahaan bisa diselamatkan dan keluarganya bisa bahagia seperti dulu lagi. Lalu film pun berakhir.
Walaupun konfliknya kurang menantang, tapi pesan moralnya dapet banget, Cok. Jadi, walaupun kita udah dewasa dan jadi sibuk sama pekerjaan sampai lupa membahagiakan diri sendiri, apalagi kalau tiba-tiba ada notif dolar kuning ya kan? Katanya ambillah cuti, hilangkan semua beban di pikiran, dan ngopi sejenak menikmati kehidupan. Idih. Oke, sekian dari Sarasa, bye and see you!